Pemirsa, siapa sangka ternyata masih ada warga yang tidak mengetahui pasti siapa Puan Maharani. Saat meninjau vaksinasi di kawasan Jakarta Barat, Ketua DPR itu disebut sebagai adik Megawati Soekarno Putri. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendapatkan pengalaman unik saat meninjau vaksinasi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Salah satu warga di Kelurahan Tegal Alur Kalideres tidak mengetahui pasti siapa Puan Maharani. Hal ini diketahui saat Puan menyambangi satu persatu pos pelayanan vaksin COVID-19 dan menanyakan kepada warga siapa dirinya. Adiknya Megawati. Adiknya Ibu Megawati. Tahu siapa? Siapa? Wah, kalangan muda. Tahunya lihat tahu adiknya Ibu Megawati dari mana? Kelihatan dari mana? Bagaimana enggak? Hah? Mirip, katanya mirip. Masa? Ya, sehat-sehat ya. Belakangan, baliho Ketua DPR RI Puan Maharani marak bermunculan di sejumlah kota. Baliho ini berisi ajakan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi dan menjaga persatuan. Selain baliho, Puan Maharani juga mulai aktif di media sosial. Namun sejumlah kader PDIP membantah banyaknya baliho Puan untuk meningkatkan popularitas menuju Pilpres 2024. Warga di Kalideres, Jakarta Barat menganggap Puan sebagai adik Megawati. Lalu seperti apa upaya relawan untuk mengenalkan Puan ke publik? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Relawan Puan Maharani Marsiswo Dirgantoro dan psikolog politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk. Selamat sore Pak Hamdi dan Pak Siswo. Selamat sore, Mbak Stefani. Selamat sore, Mbak Baik. Stefani. Selamat Langsung sore saja para saya- pemirsa IDS TV. Baik, langsung saja saya ingin menanyakan tanggapan dari relawan Puan Maharani. Pak Siswo, bagaimana nih? Kok masih ada yang belum mengenal siapa seorang Puan Maharani? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Ya, memang banyak yang belum mengenal secara pasti tentang siapa Mbak Puan ya. Memang itulah kenapa kita relawan itu selalu membumikan nama Mbak Puan di tengah masyarakat. Ya, seperti yang kemarin usaha-usaha relawan itu membuat baliho dan sebagainya untuk membumikan nama Mbak Puan di antara masyarakat. Memang ya begitulah realitanya Mbak Stefani. Masih ada yang belum kenal juga. Baik, baik Pak Hamdi. Apakah artinya upaya promosi yang dilakukan selama ini, salah satunya kita tahu sempat viral baliho Ibu Puan Maharani yang bertebaran di berbagai wilayah, ini belum cukup efektif untuk memperkenalkan Ibu Puan Maharani kepada masyarakat? Begini Mbak Stefani, jadi kalau dalam politik, kalau orang memang ingin katakanlah maju jadi presiden, itu kan biasanya ada 3 hal yang selalu diukur dalam survei-survei biasanya. Satu, tingkat popularitas atau dikenali. Apakah sosok itu dikenal cukup luas oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kira-kira begitu ya. Nanti dihitung di survei misalnya tingkat popularitas kedikenalannya oleh masyarakat baru 50%, artinya hanya 50% dari rakyat Indonesia yang kenal nama seorang tokoh, katakanlah Puan dalam ini. Itu bisa cara metodologi ilmiahnya adalah dengan survei. Jadi nggak bisa hanya dengan bertanya 1-2 orang secara kebetulan seperti di acara ini, itu nggak menggambarkan apa-apa sebenarnya. Oke, jadi kita harus catat dulu nih, harus cerdas membaca fenomena ya. Itu sebenarnya tidak ada arti apa-apa, katakanlah begitu. Jadi kalau dalam konteks kita mau tahu sekarang apakah betul pemasangan baliho-baliho Mbak Puan di mana-mana itu di seluruh Indonesia berdampak kepada peningkatan popularitas dari publik, harus diuji dengan survei nasional secara
stratified random sampling dengan cara-cara ilmiah. Baru kita dapat angkanya berapa persen tingkat pengenalan oleh publik. Yang kedua biasanya ditanya juga apakah Anda suka dengan tokoh ini. Itu namanya likability, tingkat kesukaan. Baru ketiga naik lagi kalau orang ini mau mencalonkan diri menjadi presiden, apakah Anda bersedia memilihnya? Itu namanya elektabilitas. Nah biasanya 3 hal itu diukur dalam survei gitu loh. Nah jadi dalam konteks ini kebetulan Mbak Puan meninjau ada orang divaksin, 1-2 orang ditanya, Anda tahu saya enggak ya? Ya faktor kebetulan banyak. Maksudnya kebetulan orang itu dia nggak berminat ke politik. Baik. Jadi dia nggak ngeh dengan tokoh-tokoh politik. Kalau dia minatnya seni, dia orang seni dia cepat tahu. Atau kebetulan dia penggemar BTS itu ya. Dia cepat tahu itu figur BTS itu loh. Jadi kalau orang nggak minat ke politik ya dia nggak tahu. Baik. Jadi ya apa tahu nggak ketua DPR siapa? Enggak. Misalnya nggak minat ke politik, jadi ya artinya kejadian secara kebetulan ketemu 2, 3, 4 orang perempuan di sini ya sebenarnya nggak ada arti apa-apa gitu. Baik. Kecuali Bahwa kemudian peristiwa ini tidak terjadi di wilayah. Sekarang sekian misalnya. Baik, Pak Hamdi, bahwa kemudian peristiwa ini juga tidak terjadi di wilayah terpencil atau pedalaman, kita katakan seperti itu, terjadi di kawasan ibu kota bahkan di Jakarta Barat. Ini juga tidak berarti apa-apa. Tidak arti apa-apa karena begini Mbak, minat orang pribadi-pribadi itu beragam. Jadi kalau si Mbak tadi itu dia nggak berminat dengan politik, dia senang hanya mengamati mode misalnya, sosok mode dia lebih tahu. Atau kalau minatnya ke olahraga, ditanya itu siapa itu? Oh itu Gracia, lebih cepat tahu dia. Baik. Jadi ya faktor kebetulannya macam-macam karena secara psikologi manusia itu kan tergantung interestnya itu, apa yang dia perhatikan tergantung minatnya. Ya kalau dia nggak berminat ke politik ya berminat Anda besar itu masa nggak tahu sih ketua DPR? Baik, ada faktor kebetulan di situ. Tapi saya ingin tanyakan kembali ke Pak Siswo. Dengan adanya peristiwa ini, Pak Siswo Anda kan juga merupakan Ketua DPW Gema Perjuangan Maharani Nusantara Jawa Timur. Apakah setelah ada peristiwa ini mungkin ada pembicaraan internal untuk menambah strategi atau mengubah strategi terutama di wilayah Jakarta untuk lebih memperkenalkan Ibu Puan Maharani? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Untuk langkah-langkah strategi terdepan memang kita selalu membuat mensosialisasikan Mbak Puan ini di tingkat lapisan masyarakat. Ya, kemungkinan yang di Jakarta, mungkin teman-teman di Jakarta itu sudah mempunyai agenda khusus, agenda selanjutnya setelah kemarin rame-rame baliho dan sebagainya. Jadi kita tetap akan membuat nama Mbak Puan ini di masyarakat. Seperti itu. Pasti ya nanti ada evaluasi atau apa gitu teman-teman mungkin biasanya itu memang. Tapi masih belum ada rencana depan masih belum. Itu Mbak Stefani. Baik, Pak Siswo, kalau tadi Pak Hamdi mengatakan memang faktor kebetulannya cukup besar dalam peristiwa ini. Tapi menurut Anda sendiri, apakah ada faktor lain yang menyebabkan Ibu Puan belum cukup dikenal oleh masyarakat? Ya, tadi Pak Hamdi itu sudah mewakili ya. Jadi memang Mbak Puan ini secara politis itu sebenarnya di kalangan politik gitu. Tadi Pak Hamdi juga sudah sampaikan pasti nggak mungkin nggak kenal dengan beliau gitu. Tapi kalau di kalangan lapisan masyarakat yang lain kemungkinan berbeda juga. Gitu. Ya mungkin survei yang akan datang mesti dari segala lini itu juga harus disurvei juga, random juga. Ya jadi kalau kejadian Jakarta kemarin ya saya kira ya kebetulan aja itu. Ya jadi memang lapisan masyarakat yang tidak intens, ini atau politik gitu, kiranya ke sana. Kalau menurut saya, kalau orang-orang politik jelas tahu lah siapa Mbak Puan, itu malah lebih komplit, malah lebih menjelaskan itu Mbak Stefani. Baik, Pak Hamdi, saya ingin perdalam mengenai 3 hal yang Anda sampaikan perlu menjadi pertimbangan dalam tokoh publik ingin mencalonkan diri, ada popularitas, likability, dan elektabilitas. Tentunya dengan adanya baliho-baliho ini bisa kita katakan popularitas Ibu Puan bisa meningkat. Tapi apakah
artinya bahwa elektabilitasnya juga akan secara otomatis ikut meningkat, atau seperti apa seharusnya kemudian mengubah popularitas ini menjadi likability dan meningkat lagi menjadi elektabilitas? Ya, itu masalahnya, dia tidak linear. Logika yang paling sederhana begini, biasanya angka popularitas biasanya jauh lebih besar daripada angka likability, kedisukaan. Nah, ketika ditanyakan lagi apakah orang ini Anda akan pilih menjadi pejabat publik tertentu, turun lagi. Nah, jadi kira-kira logikanya begini. Kalau Anda mau dipilih, ya pastikan Anda disukai. Nah, tapi sebelum disukai, Anda kan dikenal dulu. Jadi istilah orang begini, kalau Anda nggak dikenal orang aja, gimana orang mau suka sama Anda? Oke? Enggak. Kedua, kalaupun juga Anda sudah dikenal, sudah disukai, belum tentu juga Anda dipilih. Perlu usaha lebih keras untuk meyakinkan orang bahwa saya layak dipilih untuk sebuah jabatan publik yang sedang ditawarkan begitu. Ya, jadi nah makanya biasanya itu dia angka-angka itu dalam teori pemilu maupun secara empiris ya, biasanya popularitas lebih besar, katakanlah misalnya ternyata 70% dari Indonesia ini kenal si tokoh A. Ketika ditanya lagi, apakah Anda suka dengan orang ini? Turun biasanya 60%. Ketika ditanya lagi, kalau orang ini mencalonkan diri jadi presiden, Anda memilih dia nggak? Turun lagi itu, tinggal 20% misalnya. Nah, jadi betul ketika orang ingin ya atau relawan kayak Mas Siswo ini ingin membuat seorang tokoh politik bisa dipilih, tentu langkah pertama mengenalkan dulu ke publik seluas-luasnya. Nah, tentunya kalau bisa 100%. Nah, tapi biasanya kalau untuk memaju ke dalam sebuah pentas nasional, presiden katakanlah ada yang mengatakan kita startnya minimal di angka 60%. Jadi 60% rakyat Indonesia sudah kenal tokoh A ini. Nah, kalau belum berarti perlu sosialisasi. Ya, entah dengan apapun caranya. Ya, memasang baliho, datang kunjungan ke daerah, sering muncul di publik dan terus-terusnya sehingga semua mata orang bisa terpaku ke dia dan orang tiba-tiba tahu, oh itu yang tampaknya kayak gitu tuh tadi, ya tampaknya kayak adik Megawati itu, tadi juga adik Megawati. Oh itu namanya Mbak Puan gitu kan. Oh dia calon presiden misalnya gitu ya. Baik. Jadi itu ya. Jadi, nah apakah misalnya setiap partai politik berusaha memperkenalkan tokoh-tokohnya ke publik, ya itu sah-sah saja lah. Kali ini kita lihat macam-macam caranya. Ada yang masang spanduk, ada yang membuat IG, ada yang membuat TikTok, ada yang membuat Facebook. Termasuk melalui relawan ya Pak Hamdi? Ya, atau relawan-relawan gerilya kemana-mana memperkenalkan, itu ya bagian dari cara untuk membuat tokoh itu dikenal. Karena ya logikanya memang begitu. Kalau Anda mau elektabilitasnya naik, tinggikan dulu popularitas, dikenal, setelah itu berusaha naikkan lagi levelnya menjadi disukai, baru setelah itu naik lagi menjadi dipilih atau elektabilitas. Baik Pak Siswo, bagaimana kemudian upaya relawan untuk mengenalkan nama Ibu Puan Maharani ke publik supaya popularitas pengenalan ini bisa meningkat menjadi kesukaan atau likability seperti yang disampaikan Pak Hamdi tadi? Ya, betul Mbak. Pasti yang jelas nanti di media sosial juga pasti dengan berita ini, setelah ini pun pasti juga akan jadi viral juga ya. Ya itu juga jadi bahan kita untuk sekalian untuk mengenalkan nama Mbak Puan sebenarnya siapa, bisa klarifikasi secara tidak langsung gitu. Mbak Puan itu ini, jadi tahu, masyarakat juga lebih tahu, lebih kenal. Gitu. Ya tetap nanti semua media akan kita gunakan, ya akan kita pakai untuk mensosialisasikan namanya Mbak Puan Maharani itu siapa. Memang ya itulah faktanya, banyak yang belum kenal 100% ini siapa dengan Mbak Puan. Itu Mbak Stefani. Baik, Pak Hamdi, jika sesuai jadwal Pilpres akan digelar 2024. Apakah 3 tahun ini waktu yang cukup untuk meningkatkan elektabilitas seorang tokoh yang bahkan popularitasnya saja mungkin bisa dikatakan belum 100%? Enggak mungkin, Mbak. Jadi bahkan saat orang mau maju ke gelanggang aja besok, itu nggak mungkin 100%. Sorry.
Jadi biasanya ketika mulai kontestasi presiden, itu biasanya tingkatnya sekitar 90%-an. Untuk popularitasnya Iya. ya Pak itu? Yes, jadi artinya bahkan ini hari udah mau pemilu nih, Mhm, udah kampanye-kampanye nih, mhm. penduduk Indonesia 270 juta. Oke? Anda bertanya ke seluruh penduduk Indonesia, ada aja 10% dia nggak tahu, itu siapa itu orang? Ya, jadi jangan Anda pikir bisa 100%, nggak mungkin. Mhm. Jadi ada aja itu teorinya begitu. Jadi tapi dianggap 90% itu udah maksimal lah. Nah, biasanya kalau sudah mulai kontestasi untuk tingkat pilpres, itu orang akan PD itu di sekitar 70%. Start awal gitu loh, satu dia kampanye. Mungkin setelah kampanye itu bisa naik sampai mendekati 90 gitu loh. Tapi 3 Untuk tahun kalau untuk popularitas ya. elektabilitas cukup Pak untuk meningkatkan. Popularitas lebih kecil lagi, Mbak. Coba Anda baca data-data survei itu. Hari ini banyak tokoh-tokoh di survei. Itu elektabilitas paling tinggi itu, seingat saya Pak Ganjar itu cuma sekitar 21%, sekitar segitulah. Ya, saya tidak berbicara Bayangkan. angkanya Pak, tapi untuk meningkatkan saja apakah 3 tahun ini bisa dikatakan masih Oke. cukup? Ya tergantung, maksud saya tergantung baik. apakah kalau dilihat waktu cukup saja. Apakah misalnya Anda punya metode-metode yang lebih kreatif gitu ya, yang bisa dipakai untuk mendongkrak popularitas dengan cara cepat begitu. Biasanya orang bicara momentum biasanya. Kalau ada momen tertentu, tiba-tiba tokoh ini menjadi pembicaraan nasional yang heboh begitu, dan tiba-tiba mata orang se-Indonesia tuh menatap dia. Oh, itu cepat itu naiknya. Baik, Asal jangan yang buruk ya. baik. Misalnya tiba-tiba korupsi atau ditangkap KPK atau apa, itu cepat populer, tapi dalam pengertian yang jelek. Baik, Ya, kalau yang maksud saya tiba-tiba ada momentum, itu bisa kalau Baik. dipelihara terus dia bisa naik gitu. Ya. baik. Baik, Pak Gitu ya. Siswo, saya ingin tanyakan Jadi- hal yang sama. Apakah dalam 3 tahun ini akan menjadi waktu yang cukup untuk relawan meningkatkan elektabilitas Ibu Puan? Baik, Pak. Sebenarnya kalau waktu itu relatif seperti yang disampaikan Pak Hamid tadi, relatif juga gitu, bisa cepat, bisa enggak gitu. Nah, kemarin waktu kita setback ke belakang itu, waktu Pak SBY juga mau mencalonkan itu juga waktunya pendek sekali gitu. Konsolidasi yang mereka juga waktunya pendek. Nah, jadi waktu itu relatif kalau menurut saya. Tapi setidaknya kita sudah mengawali langkah-langkah untuk mendongkrak suara Mbak Puan, untuk mengenalkan Mbak Puan ke dalam lingkup masyarakat. Nah, itu setidaknya itu sudah awal yang harus relawan kerjakan. Jadi itu. Kalau masalah waktu ya kita relatif. Jadi bisa cepat, bisa lambat tergantung momen. Nah, seperti yang tadi ini juga momen sebenarnya. Momen dengan ketidaktahuan masyarakat Kalideres tentang siapa itu Mbak Puan, itu juga bisa dijadikan momen gitu. Kita Baik. bisa kreatif juga itu, biar Baik. kita itu untuk menaikkan Baik. popularitasnya Mbak Puan. Baik. Ya, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Marsiswo Dirgantoro, Ketua Relawan Puan Maharani, dan Pak Hamdi Muluk, Terima pakar kasih. psikologi politik Terima kasih, Mbak Universitas Tiffany. Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.